Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Malam ini kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Al-Muddatsir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan beberapa bulan yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amal-amal soleh kita yang lainnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malam Jumat di antara salah satu waktu istimewa bagi kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan membantah tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah, orang yang betul-betul ikhlas dalam mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak pernah sama sekali
meminta upah dari dakwah beliau. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul orang-orang yang menjauhi semua bentuk perbuatan maksiat seperti menyembah berhala, ya, atau maksiat-maksiat yang lainnya, yang mana di waktu itu sudah menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Namun Nabi sejak kecil telah dijaga oleh Allah, dijauhkan dari semua bentuk adat-adat jahiliyah tersebut. Alhamdulillah. Mari kita lihat ayat yang kelima. Namun sebelumnya kita bacakan dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berkemul, qum fa'anzir, qum bangunlah, fa'anzir lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir dan Tuhanmu agungkanlah, wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu bersihkanlah, warujza fahjur, warujza dan perbuatan dosa itu, yakni menyembah berhala, fahjur tinggalkanlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam qiraah atau bacaan ayat ini warujza ada dua bentuk penyebutan cara membaca. Boleh dibaca warujza, ya, boleh dibaca warujza, dan boleh juga dibaca warijza, warujza dan warijza. Kedua bacaan ini sama-sama benar. Artinya keduanya memiliki sanad yang mutawatir, yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Kalau dibaca warujza, warujza artinya adalah berhala. Warujza artinya adalah berhala. Sehingga warujza fahjur artinya dan tinggalkanlah segala penyembahan berhala. Kalau dibaca warijza artinya adalah maksiat. Sehingga maknanya warijza fahjur dan tinggalkanlah segala perbuatan maksiat. Naam. Terkhusus lagi di bulan haram seperti saat ini. Di bulan haram perbuatan maksiat secara kualitas itu sanksinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan taat, perbuatan soleh, amal soleh dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah maksiat baik di bulan haram terlebih lagi atau di luar bulan haram. Wala tamnun tastaksir wala tamnun, ya, dan janganlah engkau ya Muhammad, ya, janganlah engkau ya Muhammad tamnun, ya, memberi dengan maksud memperoleh balasan, tastaksir yang lebih banyak, ya, kamu mengharap lebih banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alman
kita sering mendengar istilah alman, manan, artinya orang-orang yang setelah memberi dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu arti alman. Alman ya, dari kata tamnun, artinya ya tazkirul mun'im wa tazkirul mun'am alaihi ya bil biilqa ya biilqa fihi, apa ini enggak kelihatan ini, bi an'amihi ya, saya perbesar dulu. Tazkirul mun'am alaihi bi in'amihi, artinya ya, mengingatkan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya tentang kebaikan-kebaikannya. Itu arti dari tamnun, atau istilahnya mengungkit-ungkit. Sampean dikit lah ora tak ewangi gak ero sukses kok ngene iki. Nah, itu namanya ngungkit-ngungkit. Dikit lah gak tak bantu sekolahmu, nah, gak kira dadi koyok ngene sampean. Mosok lali, dikit tahu tak wae dan sebagainya. Ini mungkin-mungkin. Menika mboten pareng ya. Ngungkit-ngungkit pemberian mboten pareng. Ini bisa membatalkan pahala. Bisa membatalkan pahala. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi membawakan beberapa penafsiran para ulama tentang makna dari ayat ini, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau ya Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, janganlah seseorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Ngeteri soto sak piring jaluk balasan 5 piring misalnya, nggak usah seperti itu. Nah, yang kedua, maksud dari ayat ini, janganlah seseorang melakukan dakwah ini kemudian menganggap bahwa dirinya telah berbuat banyak dalam dakwah ini. Nah, ini jangan. Jadi jangan sampai kita merasa bangga dengan dakwah yang sudah kita ya lakukan dalam hidup kita. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu diantaranya ya. Ada juga sebagian ulama ya yang telah mengingatkan bahwa jika seorang anak cucu Adam alaihissalam beribadah selama hidupnya tanpa malas, dia tetap belum bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini alasannya. Kenapa kita nggak boleh berbangga dengan apa yang sudah kita korbankan dalam agama ini, dengan apa yang sudah kita ya perjuangkan dalam agama ini. Nggak boleh kita membanggakan diri atau ujub, nggak boleh. Sebab kaum muslimin, sebesar apapun yang sudah kita perjuangkan di jalan dakwah ini, dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di akhirat, itu ya nggak cukup untuk mendapatkan yang ada di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya anak cucu Adam lahir cenger langsung sujud sampai mati, anggaplah umurnya 100 tahun, dheweke sujud 100 tahun, tidak bermaksiat sama sekali, itu nggak cukup ditukar dengan kenikmatan surga, mboten cukup. Artinya kita berdakwah, kita berjuang, kita ya, ikut andil dalam usaha menyebarkan agama Allah ini, betul-betul mengharapkan rahmat, ridha saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rahmat tersebut Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Sehingga kita jangan sampai berbangga diri
dengan merasa sudah melakukan amalan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangan kaum muslimin. Sebab sekali lagi kita bisa beribadah, kalau lan panjenengan saged ibadah itu tidak lepas dari karunia, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita supaya tetap menganggap kecil apa yang sudah kita berikan di jalan dakwah ini, belum seberapa, agar kita tetap menjaga keikhlasan. Itu makna yang kedua. Adapun penafsiran yang ketiga, janganlah seseorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut berhutang budi kepadanya. Ini banyak terjadi. Maka kaum muslimin ini supaya dihilangkan. Ya. Jadi tiga penafsiran ini tidak saling bertentangan, justru bisa kita gabungkan. Nah, begitu. Jadi seharusnya ketika kita telah melakukan kebaikan, hendaknya kita melupakan kebaikan tersebut. Ojo diling-iling baik. Jangan diingat-ingat ya. Nah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita banyak mengingat-ingat dosa kita, mengingat kesalahan kita. Ya. Selama ini kita tuh banyak mengingat ya, kebaikan, melupakan keburukan kita, sehingga apa, ujung-ujungnya merasa bangga diri, lupa daratan. Nah, kita harus banyak mengingat kesalahan kita, kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Keikhlasan kita itu berapa persen dalam sholat kita, terus kita koreksi, kita muhasabai, kita perbaiki ke depannya, begitu, dievaluasi kan, seperti itu. Nah, keimanan kita bagaimana hari ini? Apakah iman kita hari ini naik atau anjlok ya? Gitu kita evaluasi. Sedekah kita hari ini bagaimana? Sholat sunnah kita hari ini bagaimana? Ya. Nah, itu harus kita evaluasi terus supaya kita tidak jatuh kepada ujub. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, jangan pernah kita melakukan alman dalam kebaikan kita, terutama dalam sedekah-sedekah kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bilman, dengan man, menyebut-nyebut pemberian kita, wal adza, dan menyakiti perasaan si penerima, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer, karena riya kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu, maka perumpamaan mereka, perumpamaannya kamasali Safwan alaihi turab, seperti perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, fa asabahu wabilun, lantas menimpa di atas batu itu hujan yang lebat, fatarakahu solda, maka tinggallah batu itu licin lagi, bersih, tidak ada yang tersisa dari debu tersebut. Itu perumpamaannya orang yang bersedekah namun disertai dengan mengungkit-ungkit pemberian, disertai dengan menyakiti perasaan si penerima. Nah, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah, eman-eman. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi kaum muslimin,
ini peringatan bagi kita, ketika kita berdakwah hendaknya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sudah memberikan jasa yang besar dalam dakwah, jangan. Nah, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu pahala yang kita dapatkan seperti apa, besar kecilnya seperti apa, kita nggak tahu. Tugas kita adalah berusaha mengikhlaskan niat-niat kita, menjaga hati kita terus sabar istiqomah di atas dakwah, di atas kebaikan-kebaikan ini kaum muslimin. Naam. Wali rabbika fasbir, masya Allah. Wali rabbik, dan karena Tuhanmu fasbir, bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 7. Jadi di antara hal yang bisa membuat kita semangat untuk bersabar, ketika kita menyadari bahwa kita bersabar karena Allah. Ini kunci. Ini yang menjadikan kita kuat dalam hidup ini. Kita menghadirkan kesabaran karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kita menghadirkan kesabaran karena cinta. Kalau hadir dalam diri kita, apa yang menimpa kita itu adalah kehendak dari yang kita cintai, kita akan siap menerima dengan puas, dengan marem. Sebagaimana kita nggak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi untuk memudahkan pemahaman saja. Misalnya orang yang Anda cintai memberikan sesuatu kepada Anda, anggaplah Mas, aku sampai entainin kono jam sakmene. Anda tunggu ternyata 1 jam, 2 jam nggak datang-datang, tapi Anda nggak merasa gelisah. Kenapa? Ini sang kekasih yang memerintahkan begitu kan. Nah, masya Allah, sabar dia. Kenapa? Dia tahu ini titah dari kekasihnya, orang yang dia cintai. Dia rela. Nah, masya Allah ya. Jadi cinta itu masya Allah. Jadi ketika Allah memberikan perintah kepada kita, kita yakini ini dari kekasih kita, yang mana di baliknya ada kasih sayang kepada kita. Ini bedanya kita dengan orang kafir. Kalau orang beriman itu mendapatkan musibah, dia bersabar. Karena di balik musibah itu dia tahu ini pertama kehendak dari yang kita cintai, Allah. Yang kedua, kita bersabar karena dia, karena Allah. Yang ketiga, kita yakin Allah yang kita cintai itu tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita di luar kapasitas kemampuan kita. Sebab Allah itu mengharamkan sifat zalim pada dirinya. Allah nggak pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita berupa ujian-ujian itu pasti itu di dalam ranah kemampuan kita. Pasti kita mampu, itu pasti. Cuma terkadang kita kurang sabar terkadang menghadapinya. Salam. Oke. Masuk teng masjid loh. Teng masjid. Nggih. Katanya. Nggih. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi kaum muslimin yang namanya orang berjuang, berdakwah itu pasti akan mengalami gangguan, baik gangguan fisik ataupun mental. Itulah sebabnya dalam surah Al-Asr Allah berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
hendaklah kalian saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Artinya kalau kita kaitkan dengan yang pertama, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian semuanya, illal ladzina amanu, kejaba wong kang iman, kecuali orang beriman. Cukup? Enggak. Wa amilu sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Jadi orang beriman itu pasti diuji, ya. Wala tahsabanal ladzina yaquluna amanna, jangan kalian pernah menyangka, mengira orang yang mengatakan kami telah beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Jangan. Pasti ketika jenengan menyatakan ya Allah kula iman dumateng jenengan, pasti diuji. Pasti. Karena hidup sendiri adalah ujian. Nah, makanya dalam menjalani keimanan kita harus sabar dan saling menguatkan. Watawasau itu kan bentuk musyarakah, ya, yakni menunjukkan arti saling. Berarti menunjukkan ada kerjasama di sini. Ya, dan kita hidup memang harus bekerja sama. Ya. Karena kita makhluk sosial. Enggak mungkin Anda itu butuh sesuatu menyiapkan sendiri. Ya. Kapan terpenuhinya? Pengen motor gawe dhewe ya. Gawe ban dhewe, gawe peleng dhewe, klaker dhewe. Gak mari-mari. Nah, harus kerjasama. Nah, dakwah juga begitu. Karena kita serba terbatas kemampuan kita. Kita itu banyak kekurangannya. Ada yang ahli dalam bahasa, ahli dalam perdagangan, pertukangan, ya, persawahan, ahli dalam pendidikan. Nanti saling menguatkan. Ya. Maka watawasau bil haq, dalam beriman dan beramal soleh dan juga ya, menjalankan kebenaran, kita membutuhkan kesabaran. Coba Anda bayangkan sholat tahajud, kalau tidak sabar nggak mampu kita menjalankannya. Sudah capek siangnya, kemudian malam pengajian sampai jam 8, nyampe rumah capek, tidur, nanti jam 3 bangun sampai subuh misalnya. Itu kalau nggak sabar nggak bisa. Menuntut ilmu juga sama, berangkat pagi pulang menjelang sore. Ada yang kuliah itu ada jam malam misalnya, sing dosennya yang jaluk bengi kan, harus sabar itu. Nah, begitulah juga kehidupan. Jadi kita menjadi orang beriman harus punya modal itu sabar. Watawasau bil haq. Watawasau bis, saling mengingatkan, saling mendukung. Nah, jadi setelah kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, pasti akan mengalami gangguan-gangguan yang ya, didapatkan, sehingga Allah memerintahkan untuk saling menasehati, untuk saling menguatkan, untuk saling bersabar. Luqman juga berpesan kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan ya, kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, wanha 'anil munkar, cegahlah manusia dari kemungkaran, wasbir, dan bersabarlah, ala ma asobak, atas apa yang menimpamu ya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, kita menjalankan sholat harus sabar ya. Memerintah kepada kebaikan harus sabar, mencegah manusia dari kemungkaran harus sabar. Nah, kan ada tahapan-tahapan itu, nahi mungkar itu ya, ada tahapan-tahapan. Enggak moro-moro ya, misalnya ya, belum diawali dengan nasihat dan sebagainya, tiba-tiba langsung ya di-cut gitu kan ya, misalnya. Itu enggak benar, harus ada proses, ada proses. Nah, begitulah kaum muslimin
perjuangan dalam dakwah pasti mengalami rintangan-rintangan. Ya, maka kita membutuhkan kesabaran, Jadi Allah dalam ayat ini ingin mengingatkan khususnya kepada Nabi di masa itu dan juga kepada para pewaris Nabi, yaitu para ulama, dan juga kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka sabar, supaya merasakan ringan dengan bekal kesabaran ini. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimallah, Ibnu Qayyim mengatakan di antara sarana yang dapat membantu kita atau memudahkan kita agar bersabar, yaitu kita betul-betul mencintai Allah, seperti yang saya sampaikan di awal. Cinta itu merupakan motor penggerak. Anda bisa semangat mencari nafkah dan sebagainya, panas, hujan, peluh, keringat. Kenapa? Karena Anda menghidupi orang-orang yang Anda cintai. Ada istri, ada anak, ada orang tua. Kemudian di situ ada, mungkin Anda punya cita-cita mau menghajikan orang tua misalnya, bisa jadi toh, bapakku guru haji, kerja sungguh-sungguh apa demi sang kekasih, demi yang tercinta orang tua kita hajikan mereka misalnya. Nah, atau mungkin demi kekasih, karena sudah berjanji, dek lulus kuliah men tak rapi, hari apa ngoyo kerja. Nah, direwangi awan sawah, sore gojek misalnya sampai bengi kan ya. Apa tujuannya? Untuk menyiapkan mas kawin terbaik bagi yang tercinta, menyiapkan pesta terbaik untuk pernikahannya, kan begitu. Nah, keseng bujang, amin aja bujang. Semangat yang bujang ini ya, itu seperti itu. Cinta memang motor penggerak yang paling utama. Makanya ibadah kepada Allah itu kan 3 sebagai landasannya. Pertama itu adalah cinta, yang kedua adalah khauf, rasa takut, yang ketiga adalah roja, pengharapan. Dan itu tercover dalam surah Al-Fatihah. Nah, sehingga orang yang menuju kepada Allah diibaratkan seperti seekor burung. Khauf dan roja adalah kedua sayapnya, cinta adalah kepalanya. Nah, kalau burung hanya punya satu sayap, terseok-seok, gak nyampe. Kalau gak punya sayap apalagi, gak punya kepala, mati. Nah, jadi harus 3-tiganya ada. Ketika Anda beribadah kepada Allah, ada rasa cinta, sehingga menyemangati kita dalam beribadah. Kemudian dalam ibadah ada khauf, rasa takut, jangan-jangan gak terima ibadahnya, sehingga lebih serius, lebih fokus. Yang kedua ada harapan, moga-moga sholatku diterima, sehingga di sini ada harapan, gak putus asa. Inilah 3 syarat agar kita sampai dengan sempurna kepada Allah dalam ibadah. Dalam setiap ibadah kita ada cinta, ada khauf, rasa takut, ada roja, pengharapan. Insya Allah kalau itu terkumpul, Anda akan bisa terbang dengan sempurna. Naam. Jadi kaum muslimin, kita harus menyadari hal itu. Ketika kita cinta kepada Allah, saat kita mendapatkan ujian, kita sadar Allah cinta sama saya, Allah sedang menguji saya, karena Allah tidak ingin saya terlena dengan maksiat. Allah ingin kita berhenti dari maksiat. Seperti orang tua saat anaknya melakukan kesalahan lalu dihukum, itu bukan karena orang tua benci sama kita, enggak, tapi karena cinta sama kita. Beten kepingin yugane tersesat, kan begitu. Dilengke, kadang dicewir, kadang dipecut gitu kan ya. Kalau dulu saya dulu masih kecil, kalau main layangan sampai sore, sholat asar gak balik, mbae metu nggo pecute jaran. Gak balik, pecut itu dulu. Nah, begitu. Saya masih ingat gitu kan. Kereng mbah saya itu. Tapi demi kebaikan kita. Silahkan mau main apa saja, pokok mau alik balik gitu pesannya. Nah, begitu. Akhirnya betul, kita takut betul. Nah, jadi itulah jamaah.
Jadi kalau ada cinta, ketika kita diberi sakit misalnya, kita bisa bersabar karena Allah sudah menjanjikan dengan sakit ini di baliknya ada pahala, ada peninggian derajat, pengangkatan derajat, ada penghapusan dosa, kan begitu. Itu bagi orang yang beriman. Jadi kita ada sabar ya karena cinta, ada sabar karena takut, dan ada sabar karena mengharap pahala dari Allah. Sabar karena cinta kepada Allah lebih bisa membuat kita untuk bersabar. Nah begitu. Saya punya murid ya, ketika dia mau daftar tentara itu, masya Allah di briefing berapa bulan di Malang, kemudian pas ujian itu wes ditaruh di hutan berapa minggu ya, wes gak mikir neko-neko, pokoknya piye bertahan hidup kan ya. Kenapa dia bisa bersabar? Karena ada yang diharapkan di depan ya, dia punya cita-cita membanggakan orang tua ya, membela negara, pokoknya cita-cita luar biasa ya. Nah begitu. Nah, kalau kita nggak punya cita-cita, loyo kita nanti. Nah, adapun cita-cita yang paling tinggi bagi orang beriman adalah selamat saking neraka, sukses melebet swarga. Itu cita yang paling tinggi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Nah begitu jamaah. Maka apapun yang kita tempuh saat ini, baik itu jurusan kuliah kita, pekerjaan kita, kita niatkan semuanya untuk berdakwah di jalan Allah melalui porsinya masing-masing. Ya, silahkan dimanapun Anda berada, bertakwalah kepada Allah dan manfaatkan itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga semua langkah-langkah kita dari awal itu berpahala sampai akhir, kan begitu. Maka di sini Allah mengingatkan kepada Nabi, qum fa'anzir, bangunlah, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, warujza fahjur, tinggalkan segala perbuatan yang keji, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau ya Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dan sabar itu bimangzilati roksi minal jasad. Sabar itu bagi iman seperti kepala bagi badan. Jadi kalau kita mengaku orang beriman tidak sabar, tidak akan sukses kita dalam beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Alhamdulillah, karena tidak ada yang bertanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesempatan bagi yang berniat untuk berkurban ya. Ini masih separuh dari perjalanan Dzulqa'dah. Setelah ini kita masuk bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, itu adalah waktu yang istimewa. Waktu istimewa. Amal soleh di dalamnya itu luar biasa. Seperti apa keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.